kalau kita punya bisnis apapun itu, service itu kan nomor satu. Handling komplain juga. Dan bagaimana kita recovery-nya setelah kejadian. Yang saya amati, saya menyayangkan hotel tersebut recovery-nya lama, Mas. Harusnya kalau hotel tersebut membaca recovery yang cepat, saya harusnya diundang. Atau saya dilibatkan untuk recovery. Kan begitu. Ini bukan saya mengharapkan, bukan ya. Tapi ini konteks recovery ya. Karena saya sudut pandang pebisnis dan juga consulting ya. Gara-gara salah kata jadi malah petaka kan. Malah petaka, relate ada yang Relate. kayak yang hotel tadi. Bener, gara-gara salah kata sampai dijarah. Iya. Sampai demo. Ini kan kata-kata yang munculnya nggak nyampe semenit tapi efeknya luar biasa. Kenapa orang banyak salah kata? Biasanya dia terlalu emosional, tidak dipikir dulu, tidak diendapkan dulu. Bener gak sih kata-kata yang saya munculkan? Dan perkataan itu cerminan dari tindakan sebenarnya. Nah yang terjadi kemarin beberapa public figure itu minta maafnya kalau udah didesak. Atau sampai sekarang ada yang belum minta maaf kan? Minta maaf aja, masalah dia ada sisi benernya minta maaf. Karena apa? Maaf itu adalah bagian dari dia untuk meredam emosi, untuk dia benar-benar tawaduk lagi, merendahkan hatinya, mengontrol kondisi. Ini saya mau tidur, ada orang, jangan siapa namanya? Saya merasa terancam ini. Silakan. Saya merasa terancam. Salah saya apa? Jenengan merasa Ibu salah saya apa? Jenengan kan mematuhi peraturan yang ada di sini. Salah saya apa? Salah apa? Jenengan mematuhi peraturan. Saya baru mau tidur dipanggilin Silakan. ini. Salah saya apa? Jenengan Loh, silakan check out aja. Ya uangnya Ini kan- dikembalikan dong Pak. Silakan ke Traveloka. Loh udah silakan. Kalau uang saya balik saya check out mana? Saya tak mau check out. Loh saya mau siap-siap. Jenengan komplain sama Traveloka bukan di sini, jenengan pembayaran di sana kan? Loh kalau sudah check in nggak bisa dong. Jenengan Ya sudah keluar mana aja. sini. Balikin Pak. Jenengan keluar aja, sudah nggak mau Astagfirullahaladzim. tamu-tamu semua. Loh saya mau. Saya usir, iya dengan kasar saya menyatakan. Ya udah kembalikan KTP, saya langsung cabut. Serius. Saya cabut ya. Oke. Saya check out Pak. Ya. Oke ya. Yes. Mudah-mudahan uang saya bisa balik. Nggak ada barang saya sih, tidak mengambil barang satupun. Tenang aja. Oke. Dengan dibuatnya kembali video ini, saya selaku manajemen Hotel Indonesia Syariah Kota Pekalongan meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian pada tanggal 13 Agustus 2025. Mas Rama, kita berdoa dulu semoga Oke. nanti diberikan kelancaran, keberkahan, Amin amin ya Allah. kemanfaatan, viewer yang banyak tapi membawa manfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini saya hak minder ini Loh kenapa Mas? berhadapan dengan penyiar radio. Pada zamannya ya. Pada zamannya. Jadi kalau ngeliat mic gini saya berasa pengen siaran Mas. Jadi ini kalah apa ya? Kalah kayak aura. Gitu. Bisa aja. Aura hostnya kuat banget. Aduh, tapi yang pasti saya happy lah nih di sini ya. Mas Rama, selamat datang di Pecah Telur. Yes, terima kasih Mas Agung. Akhirnya kita bertemu lagi setelah mungkin terakhir ketemu itu di Kediri ya kita ya. Kediri. Masya Allah. Mampir ya. Dan setelah ketemu di Kediri itu kan jadi kenal, jadi follow-followan lah Yes, betul. di Instagram. Tapi saya nggak follow TikToknya. Tahu-tahu rame di TikTok. Wah, lah ini kan Mas Rama. Oh gitu? Iya. Itu Mas, jadi kayak muncul itu loh. Ini kayak aku kayak tahu, kayak kenal lah. Ini Mas Rama. Ngapain ini kok apa namanya ribut-ribut gitu loh. Jadi kaget saya Mas waktu itu Mas. Oh iya Jadi, iya. cukup viral kan itu kan? Kalau saya bilang sangat viral. Sangat Saya viral, ya. sangat viral karena sampai masuk ke berita nasional, sampai masuk TV juga Mas. Iya, bahas itu. Pemberitaan. Jadi Pemberitaan. video saya itu di capture, kemudian ada yang izin, ada yang tidak izin. Kalau yang izin tuh kayak Kompas itu izin. Saya pengen upload videonya untuk pemberitaan, terus Iya, iya. masuk ke CNN juga. CNN izin, Trans TV itu izin juga. Ya Allah, Masya Allah ya. Itu sebenarnya apa yang terjadi saat itu di Mas Rama itu? Asik. Ini saya bercerita bukan berarti saya belum bisa move on ya. Tapi ini mungkin jadi pembelajaran ya. Oke, dan ini kejadiannya tepatnya itu 14 Agustus. Singkat cerita, saya dari Tegal mau ke Pekalongan, besoknya mau ngisi training. Ya singkat cerita itu udah saya upload videonya banyak di TikTok dan sudah di repost banyak orang. Itu saya masuk ke sebuah hotel
Yang hotel itu dibilangnya terlabel syariah, makanya saya pilih hotel itu syariah. Kedua karena hemat, promo. Saya udah pesen lewat aplikasi namanya Traveloka. Saya mention aja karena Traveloka akhirnya juga udah klarifikasi gitu kan. Kemudian singkat cerita kena biaya tambahan, kemudian saya nggak terima ujung-ujungnya bla 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 dia ngalah tapi kayak nggak terima atau apa, ujung-ujungnya jam 11 malam saya diusir. Oh awalnya diterima Mas jadi? Udah diterima, saya udah check in, KTP saya itu udah dibawa dan saya udah masuk. Udah di dalam kamar, udah ganti celana pendek. Iya. Nah, saya ngerekam itu kan awalnya buat laporan ke PHRI karena biaya tambahan itu kan dia menyebutkan si oknum hotel itu ini adalah biaya tambahan kebijakan PHRI. PHRI itu ya, Mas? Perkumpulan Hotel Restoran Indonesia. Nah kebetulan kan saya teman-teman deketnya kan orang PHRI banyak ya. Nah kemudian video itu untuk mengklarifikasi bener gak sih kalau ada pungutan ini. Nah besoknya saya ditemuin sama ketua PHRI Pekalongan, Mas Trias namanya, akhirnya ngobrol, nggak ada. Ternyata hanya agak ghosting lah ya, hanya memanfaatkan nama PHRI. Itu singkat cerita. Kemudian saya nyampahnya tanda kutip di TikTok karena saya ngevideoin yang diusir itu buat aduan ke polisi tuh. Kalau saya ada apa-apa kan, saya 1 lawan 2 loh ya. Si baju kuning sama si bapak berkumis itu kan. yang sampai ada netizen mengkaitkan dengan film One for All itu ya, kartun. Masya Allah. Bentar Mas. Jadi kalau boleh tahu tuh tambahnya kisaran berapa sih Mas sebenarnya? Kalau yang diberitakan kan sekitar 10.000. Iya. Sebenarnya itu nggak 10.000. Nggak 10.000. 25.000. Oh dia kayak minta tambahan begitu ya? Ya digenapkan menjadi 150.000. Saya kan bayarnya sekitar 125 ribuan. Karena, ada promo karena ya? Iya saya ada promo juga. Tapi sekali lagi ini kan bukan masalah nominal ya. Iya betul. Masalah prinsip gitu ya? Akad juga Mas. Akad ya. Di awal udah clear, udah lunas, kenapa dikasih kena biaya tambahan. Nggak taunya pasca kejadian itu banyak yang speak up, nge-DM saya. Sampai ngomong ke saya, sampai nge-screenshot banyak bukti-bukti. Dia adalah korban-korban sebelum saya. Yang seperti itu? Sama persis. Dan sama juga di hotel-hotel lainnya. Ternyata, tidak hanya di satu hotel ya? Iya. Dan ini pembelajarannya sebenarnya pihak hotel harus clear juga dengan pihak aplikator. Karena dia mengatasnamakan ini aplikator yang ngasih promo akhirnya komisi kita kepotong. Tapi kan kenapa yang dibebankan ke customers kan? Itu kan jadi nggak fair ya. Jadi nggak clear. Iya, alah gitu. Jadi apa? Maksudnya ketika dia minta itu karena PH tadi? Ya karena dia mengatasnamakan ini tambahan biaya untuk PHRI. Tapi saya kan agak curiga, makanya saya videoin di part pertama. Saya videoin. Oh pas part pertama udah di videoin? Iya. Sebenarnya? Part pertama udah saya videoin saat saya ngobrol lewat telepon dengan si orang yang mengatasnamakan atasan atau siapa gitu kan. Yang mungkin berkumis itu kali ya? Yang ibu-ibu. Oh ibu-ibu ya. Ya kemudian ngobrol gitu di part pertama sudah saya videoin. Nah video itu muncul saat dia sudah mengatasnamakan ini karena uang dari PHRI. Nah ini saya spontan buat bukti nih. Tapi saya masih kode etik loh. Sampai itu pun ngomong, Bu ini izin saya rekam ya. Oh gak apa-apa silakan. Kode etik jurnalistik. Berani dia ya. Ya gak takut viral itu ya. Dia berani. Oke silakan. Udah ketemu, udah akhirnya berdebat, berargumen, saya dapat udah boleh masuk. Yang udah boleh masuk diantar sama bellboynya, udah tuh. Oh berarti udah lolos tuh, udah boleh masuk. KTP saya udah dibawa juga. KTP dibawa, tiba-tiba jam 11 malam. Digedor 2 orang, blak. Ya intinya saya sudah mengganggu ketertiban, saya tidak sesuai dengan aturan perusahaan. Dan itu GM-nya dan security-nya. Yang baju kuning tuh GM. GM-nya, yang kumisan itu security. Yes. Sebelumnya gak menghadapi 2 orang itu? Sebelumnya saya belum pernah bertemu 2 orang, tetapi yang ibu baju kuning tuh sebelum saya memvideokan dia sempat datang dengan bellboy, intinya pengen ngejelasin, tetapi saya bilang Bu saya udah istirahat, pengen istirahat saya capek. Itu yang tidak terekam, yang hidden story-nya itu tidak terekam. Tapi kan poinnya adalah Bu saya benar-benar mau istirahat, saya nggak mau ngomong sekarang, kalau mau besok. Iya. Mungkin karena ya, dia kita kesel. Ya bayangkan loh Mas. Terus ada yang bilang kenapa saya milih hotel itu nggak hotel banyak yang lebih mahal, lebih apa sekali lagi. Mungkin ini caranya Allah. Saya lihat di Traveloka kenapa saya pilih hotel itu. Bukan masalah saya pengen mahal atau tidak. Karena jam 7 pun saya harus check out kan. Saya juga gak mau ngambil breakfast. Saya jam 11 sudah check in, jam 10 udah check in 10 malam. Jadi menurut saya buat transit tidur aja lah ya. Gitu sih. Iya kalau setahu saya memang kan yang ibaratnya lolos di aplikasi Traveloka harusnya kan sudah kayak gak ada pungutan-pungutan tambahan. Sepakat. Iya jadi
apapun hotel yang kita pilih berarti kan sudah clear harusnya. Benar. Dan kerennya lagi pasca kejadian itu pihak Traveloka itu email saya, nge-DM saya juga, klarifikasi minta maaf. Dan dia akan memberikan semacam edukasi buat pihak hotel. Kemudian saya dikasih voucher. Gak masalah nominal voucher yang besar, tetapi ini sebagai bentuk recovery atau handling komplain yang baik. Ini harusnya bisa ditiru nih. Iya, dari pihak aplikasinya. Iya. Menarik ya Mas ya. Nah jadi waktu malam itu akhirnya Mas Rama beneran diusir begitu ya? Iya beneran diusir. Terus saya akhirnya pindah hotel yang di video keberapa ya, keempat kalau nggak salah. Banyak serinya ini. Karena saya sengaja kan part ya. Di TikTok juga nggak bisa panjang. Ya bisa panjang cuma memang audiensnya suka yang part-part gitu. Nah kan. saya pindah ke hotel tersebut sampai ada netizen, namanya netizen kan berak ngomong ya. Wah ini settingan, ini PR-nya hotel yang ini nih. Saya dibilang marketingnya. Enggak, tapi itu hotel yang beneran syariah dan saya random aja tiba-tiba ke hotel itu berhenti di tempatnya. Dan saya langsung ke depannya resepsionis baru pesen Traveloka. Jadi fair Mas, saya boleh ya pesen lewat Traveloka? Oke, boleh saya pesen ya karena di Traveloka lebih murah. Oke, silakan Pak. Fair gitu kan. Ya udah nginep di sana. Dan hikmahnya hotel yang saya nginep yang kedua itu jadi rame. Oh, hotel apa itu Mas? Yang jadi PR-nya. jangan disebut nanti malah jadi Iya. Bukan ketahuan, malah dari beneran dikira Iya. PR. Tapi menariknya gini Mas, Gimana tuh? Ownernya hotel tersebut yang kedua itu juga punya hotel besar jaringan internasional. Oke. Dia punya hotel yang sama yang lebih besar lagi. Saya kemudian dihubungin sama manajernya untuk dikasih voucher silakan mau menginap kapanpun. Jadi ngajak keluarga boleh. Mungkin sebagai bentuk terima kasih ya. Tapi bukan menginap di hotel yang itu, di hotel satunya. Yang lebih bagus, yang lebih berpintar. Di lokasi sama? Di Pekalongan juga. Masya Allah. Jadi banyak hikmahnya ya? Banyak hikmah, banyak banget. Hikmah tuh banyak banget Mas. Oke Mas, kalau melihat jadi Mas Rama ini kan juga seorang mentor, trainer juga. Pebisnis juga begitu ya Mas ya. Kalau melihat dari hikmah yang Mas Rama alami waktu itu, apa Mas? Yang bisa jenengan share ke teman-teman. Oke, jadi ada 2 poin ya. Poin spiritual dan poin secara psikologis. Nah, kita bicara spiritual. Menarik. Asik. Oke. Jadi Allah itu pasti akan menguji umatnya berdasarkan apa yang menjadi kemampuannya. Karena sebelum saya datang ke kasus diusir itu sebulan yang lalu, sebelum kejadian itu saya menulis buku namanya Yuk Berani Bicara. E-book. Yang buku itu menceritakan bagaimana kita berbicara, terstruktur, punya cara, hingga punya makna dan punya adab. Itu poin pertama. Ternyata saya diuji untuk mempraktekkan isi buku itu mungkin. Kan begitu ya. Hikmahnya yang cekot banyak setelah itu. Ini sekali lagi hikmah ya. Seperti yang di kaos itu ya. Masya Allah. Berani bicara. Oke. Iya. Terus yang kedua adalah secara psikologis. Saya diuji bagaimana kita bisa membuat diri kita menjadi tenang di saat menemukan atau menghadapi situasi segenting apapun, sekres apapun. Di situ saya sampai dibilang netizen soft spoken. Ini yang bilang netizen. Dan entah kenapa saya bisa setenang itu, saya istighfar walaupun dalam batin saya tuh udah deg-degan gitu kan ya. Tapi Masya Allah, Allah ngasih kekuatan ke saya bisa tenang dalam menghadapi ujian itu. Nah jadi sampai dibilang ini kalau aku jadi bapaknya jadi masnya aku bakal marah-marah nih. Jangan kan gitu, istri saya aja mungkin udah marah-marah kan. Jadi seperti itu, hikmahnya banyak banget Mas. Dan kita dibanting dulu untuk melenting. Dibanting untuk melenting. Iya. Itu hikmah spiritual. Jadi karena Mas Rama sebelum kejadian itu pernah menulis sebuah keilmuan yang dirangkum menjadi sebuah tema Yuk Berani Bicara maka Mas Rama diuji. Benar. Gitu ya. Benar. Perspektif yang menarik sebenarnya. Iya. Yang lain Mas, yang lain. Oke. Kemudian hikmah yang kedua adalah ternyata netizen Indonesia itu solid. Oh gitu ya. Dan viral itu nyata Mas. Viral itu nyata? Iya, viral itu nyata dan saya merasakan efek viral ternyata. Gimana apa itu Jadi efeknya? follower saya di TikTok kan sebelumnya itu 26.000,7 ya, 26.000 an. Per hari ini tadi saya cek udah 125.000. Oh, naik lah ya. Naik. Jadi banget. Naiknya banget gitu ya. Dan di saat saya ada orang yang itu cuma 10.000 aja bla bla bla. Netizen itu nyerang si orang yang itu. Jadi saya itu malah justru punya orang-orang yang membela saya gitu. Iya, dibelain gitu. Dibelain. Jadi yang mereka ribut sendiri.
Iya, iya. Dan saya ngerasain ternyata saya bisa masuk Lambe Turah gara-gara itu. Masuk Lambe Turah juga. Lambe Turah, City The Insider, Detik, Kompas, sampai masuk TV. Dan masuk TV itu taunya malah dari teman saya. Masuk TV. Ya Allah, ini masuk TV-nya kalau sebuah prestasi saya apa, ini diusir gitu loh. Ya berawal dari diusir menjadi sebuah prestasi yang nyata. Masya Allah. Sampai ada yang bilang, wah salah ngusir orang dan sebagainya. Masya Allah, itu argumen dari teman-teman. Termasuk Mas Agung tiba-tiba WA saya, Masya Allah. Mas main yuk. Kok rame-rame Mas, ini apa ini Mas itu? Iya. Jadi banyak sekali hikmah. Dan sekali lagi, saya pun akhirnya membuka pintu tangan terbuka untuk berdamai. Pihak hotel meminta maaf walaupun secara langsung pihak hotel tuh belum nemuin saya sampai sekarang. Minta maafnya gimana berarti? Lewat tim saya, WA, dan mereka juga membuat klarifikasi video sampai 2 kali. Karena klarifikasi video pertama itu masih denial, didatengin orang PHRI, bukan gitu cara klarifikasinya. Harus mengakui permintaan maaf secara tulus. Dan yang kedua didampingin oleh pihak PHRI dan juga dinas terkait. Nah akhirnya klarifikasi minta maaf. Tapi masalahnya begini Mas, ini pelajaran buat semuanya ya, termasuk saya sebagai pemilik bisnis nasihat ya. Kalau kita punya bisnis apapun itu, service itu kan nomor 1. Handling komplain juga. Dan bagaimana kita recovery-nya setelah kejadian. Yang saya amati, saya menyayangkan hotel tersebut recovery-nya lama Mas. Harusnya kalau hotel tersebut membaca recovery yang cepat, saya harusnya diundang. Atau saya dilibatkan untuk recovery. Kan begitu. Ini bukan saya mengharapkan, bukan ya. Tapi ini konteks recovery ya. Karena saya sudut pandang pebisnis dan juga consulting ya. Ya ibaratnya kalau Mas Agung punya usaha, ada orang komplain kan pengennya langsung handling komplain kan. Betul. Recovery gimana caranya dikasih komplimen kan. Nah ini enggak. Dia recovery sendiri. Recovery malah dia buat postingan-postingan, terus sampai di TikTok itu harganya kemarin satu malamnya sampai 45.000 di obral gitu kan. Obral gitu ya. Ini recovery-nya lama kalau kayak gini. Gitu. Harusnya mengundang katakanlah cara recovery yang cepat, mengundang orang yang bersangkutan. Betul, untuk korban. datang lagi. Bener. Apa namanya Mas? Hotelnya. Apa nama Omban? Apa strategi? Handling komplain. Oh, handling komplain. Jadi handling komplainnya harus bagus, recovery-nya harus cepat dan melibatkan orang yang bersangkutan. Oh iya. Harusnya seperti itu. Apa yang terjadi setelah kejadian viral itu di hotel tersebut Mas? Saya ini membaca ya, hotel tersebut namanya sampai dirubah menjadi Hotel Goib Indonesia. Sampai diserang bintangnya sampai 1, sekali lagi saya nggak expect ya, maksudnya nggak nyangka solid itu netizen Indonesia. Dan Hotel Goib ya sekarang namanya. Iya, tapi kayaknya udah berubah lagi dan bintangnya udah 3, nggak tahu strateginya seperti apa. Kok cepet banget. Ya loh, yang satu itu bisa cepet 3, kok ini permainan review bisa secepat ini ya. Dulu sampai 1, ya? 1, Mas. Dan sampai 17.000 kalau nggak salah. Yang review itu ya? Iya. Dan sampai ada yang laporan TikTok saya kenal aja enggak. Lapor dan bintang sudah 1. Ini fakta. Ya Allah saya kenal enggak. Terus ada yang bilang, Pak ini saya sudah nge-review, lapor. Padahal saya nggak kenal semuanya. Iya. Masya Allah. Kayak solid gitu ya. Solid banget ya. Ya ini mungkin yang relate dengan kondisi Indonesia sekarang. Makanya sekarang juga ketika ada isu apa maka sangat solid juga teman-teman. Iya. Bener banget. Berarti dari kata yang salah bisa jadi malapetaka ya Mas ya? Asik. Begitu ya? Kesalahan kata bisa menimbulkan malapetaka. Benar. Itu emang kita kudu hati-hati banget. Karena si security-nya pun mengatakan, ini yang saya kutip ya. Saya usir Anda dengan paksa, dengan kasar apa dengan paksa saya lupa. Itu kan sudah declare yang sangat salah kan. Iya. Nah terus si ibunya malah memvideo saya balik. Iya kan itu ada videonya. Aduh sambil joget-joget, Masya Allah. Aduh. Iya. Oke. Nah berarti juga apa ya, kalau dalam kondisi seperti itu bagaimana kita kayak menguasai emosi Mas. Jadi kan kadang-kadang seperti itu emosi kita yang mengambil peran kita ya untuk bagaimana kita katanya jadi gak terkontrol. Terus itu kalau diajarin juga di ebook yang Mas Rahma bikin. Diajarin. Jadi manusia itu kan secara karakter berbeda-beda ya. Dari pendekatan Steven, DISC itu kan beda-beda karakternya. Jadi semuanya tidak bisa disamakan. Ada orang yang berapi-api ngomongnya, orang yang dominan, orang yang influence, steadiness, compliance itu beda-beda. Tetapi poinnya adalah di saat kita dihadapkan segala situasi, kalau sudut pandang psikologi kita bisa pakai yang namanya teknik pernafasan, mindfulness.
Makanya kalau ada orang emosi biasanya apa? Duduk dulu, tarik nafas dulu. Kan begitu kan? Iya betul. Tarik nafas dari hidung, keluarkan lewat mulut. Sampai ada trainingnya juga kan seperti itu. Mindfulness. Kemudian yang kedua kalau dari segi agama, orang kalau marah-marah berdiri suruh duduk. Suruh wudhu. Betul, suruh wudhu. Iya bener kan, suruh minum dulu. Iya. Jangan orang nangis malah dibilang udah gak usah nangis. Salah kan? Iya. Orang lagi marah-marah jangan bilang udah Jangan gak usah marah. Ditempeleng gitu. Jadi harus duduk dulu. Kayak gitu ya. Jadi secara singkat itu bisa dilatih dengan pernafasan kalau kalau nggak bisa duduk atau nggak bisa minum itu. Pernafasan. Dengan mengatur nafas. Saya ngatur nafas. Emang deg-degan Mas saat Iya, itu. iya. Taruh nafas dan mindset saya dirubah. Mindset saya begini, sesimpel itu. Saya mindsetnya 2 orang ini bukan tandingan saya. Di saat saya bilang 2 orang ini bukan tandingan saya menganggap kita ada gap di sini. Ya udah, saya enteng aja. Karena kalau saya menganggap itu tandingan saya dan saya meladeni, yang terjadi apa? Saya capek Mas. Iya. Gitu. Jadi ada mindset juga dia bukan tandingan saya. Yes, Jadi sesimpel itu. bukan musuh gitu ya. Betul. Bukan musuh yang harus adu argumen dan Yes, sebagainya. saya nggak mau ngelawan mereka. Tapi setelah ini mungkin akan ada efek atau balasannya. Itu efek balasan itu mungkin imbas dari kejadian itu. Dan ternyata benar. Saya percaya kan semua apa yang kita perbuat pasti ada impactnya kan. Ada impactnya, ada balasannya. Ya, begitu. Menarik ya Mas ya. Menarik. Iya. Jadi Asik kan? kalau ngatur nafas itu maksudnya nafasnya dipelanin gitu ya Mas ya. Jadi gini, Kayak sesimpel kalau itu. secara nafas itu kan banyak teknik ya. Salah satunya teknik makanya orang kalau pengen tarik nafas itu tarik lewat hidung, tarik 4 kali, kemudian empaskan di mulut, empaskan 4 kali, pakai pernafasan perut. Kan saat saya dulu zaman siaran bagaimana suara menjadi bulat, agar kita nggak nervous, bagaimana saat di panggung kita bisa menjadi relax. Itu kan ada teknik pernafasan. Bagaimana mood booster dan sebagainya. Wah jadi training nih. Sepil dikit lah. Untuk penonton pecah telur. Iya. Penonton pecah telur kalau orang yang suka berkomunikasi namanya komunikator. Kalau pecah telur orang-orang yang terlibat di pecah telur namanya petelur. Gitu ya. Dan dulu waktu saya bikin branding di mobil ini Mas jualan telur ya. Iya. Oke Mas, Oke. kita kembali lagi yang lain gitu ya. Yes. Jadi Mas Rama ini kan selalu berkeliling kalau saya lihat ya di sosmednya. Aktif juga di beberapa menjadi pembicara dan sebagainya. Ya. Ada juga bisnis. Kalau boleh Mas Rama ini mendefinisikan sendiri kayak diri sendiri itu loh Mas. Oke. Suka yang mana atau disebut apa sekarang Mas? Oke, kalau saya mendefinisikan 3 kata kunci saya siapa Rama Shahid. Dan kalau orang Google siapa Rama Shahid gitu ya muncul. Seorang professional trainer, consultant dan entrepreneur. Jadi kata kunci yang pertama professional trainer dan juga consultant. Baru entrepreneur di nomor ketiga. Nomor 3. Yes, karena entrepreneur ini kan saya couple bisnis juga dengan istri kan. Karena jadi professional trainer, consultant, entrepreneur. Jadi ibarat dari 3 bidang yang Mas Rama tekuni atau sekarang di jalan itu, yang paling seneng berarti yang 2 awal. Yes, 2 di awal karena disebutkan di awal ya. Disebutkan di awal karena ini bagian dari passion. Saya itu kan traveling ya. Passion ya Mas? Passion. Traveling. Padahal aslinya saya orang introvert kan. Oke, jadi traveling, training. Jadi bagi saya para trainer itu bilang, training itu bagian dari healing sebenarnya. Training bagian dari healing gitu ya. Kan kita ngomong ke orang sama aja kan kita semi curhat. Tapi agak bertolak belakang ya Mas menurut saya ya. Iya. Saya pahami. Jadi kadang-kadang orang introvert setelah training itu energinya habis Mas. Sepakat. Saya kalau habis training, saya diajak jalan sama siapa, klien atau apa, saya tuh milih di kamar, di hotel, tidur atau enggak saya buka laptop doang. Energinya cepat habis di situ. Dan orang introvert itu cenderung temennya nggak banyak, tetapi sekalinya punya teman dia berkualitas. Menjaga hubungan pertemanan itu. Gitu. Tapi dikatakan tadi kayak ngisi training tapi kok healing gitu. Energinya kan banyak keluar. Yes, jadi artinya healing tuh begini. Karena salah satu cara orang merilis emosi itu salah satunya dengan bercerita. Iya. Jadi curcol gitu ya. Iya, makanya podcast Pecah Telur kalau hostnya Mas Agung lama-lama awet muda nih. Karena gitu ya? bercerita terus. Gitu kan? Iya. Laki-laki mengeluarkan 7.000 kata, nah perempuan 21.000 kata. Jadi banyak jadi kalau istri pengen cepat merilis ya, diajakin podcast aja. Co-host. Ide baik gitu. Saya belum podcast sama istri saya. Saya ajak podcast kalau gitu. Nanti namanya bukan Pecah Telur, retak telur.
Jangan nanti jadi pecah ranjang nanti. Salah ngomong. Ini kan Mas Agung ini aslinya bocor ini ya. Saya ketemu pertama ini kayak pendiam gitu ya. Dulu capek kali Mas. Oh capek. Introvert juga jangan-jangan. Saya itu kalau tes Steven ekstrovert Mas. Oke. Cuma teman-teman saya introvert. Terus sekarang ada yang mendefinisikan saya sama ini ambivert Mas. Gitu. Oh ambivert. Karena mungkin dari darahnya saya kan AB. Oh iya. Introvertnya dari darah. Yes, terus habis itu kemudian kalau dari Steven ekstrovert. Benar. Nah bisa jadi. Berarti bisa jadi bocornya ini karena ketemu orang-orang yang mungkin tertentu ya. Oh iya. Ketemu Mas Rama. Ada. Iya. Oke Mas, jadi tadi kan seorang professional trainer dan juga seorang konsultan. Nah apa yang Mas Rama bidangi? Oke, kalau bicara konsultan ya. Konsultan saya itu fokusnya di bidang komunikasi. Oh relate ya berarti? Iya relate. Karena dulu perjalanan saya di radio, kemudian di TV. Saya pernah mimpin perusahaan juga. Sekarang menjadi pengusaha. Artinya komunikasi ini bukan bicara basic public speaking iya dulu basic banget. Tapi komunikasi lebih bagaimana membangun komunikasi dengan tim, dengan atasan, dengan klien, bahkan dengan konstituen. Kenapa saya bilang bahkan dengan konstituen? Karena di kemarin sebelum pilkada, di era pilkada kemarin, saya alhamdulillah diberikan kesempatan mendampingi beberapa calon pejabat, calon pemimpin daerah. Betul. Ada yang jadi, ada yang tidak. Tapi alhamdulillah kebanyakan jadi. Itu ngebangun dari basic yang cara berkomunikasi sehingga dia bisa diterima, muncul personal brandnya, muncul bagaimana dia bisa dipercaya orang. Itu kan berawal dari komunikasi. Betul. Gitu. Kalau kita lihat hari ini lagi rame-rame demo dan sebagainya kan juga gara-gara gagal komunikasi Mas. Iya. Public figure kita. Iya betul. Para pemangku kebijakan itu kan ngomongnya aja yang ngomongnya salah gitu. Iya. Betul. Benar. Sepakat Jadi gak, Mas? Sepakat banget. Gara-gara salah kata jadi malah petaka kan. Malah petaka, relate ada tadi. Relate. Kayak yang hotel tadi. Bener, gara-gara salah kata sampai dijarah. Iya. Sampai demo. Ini kan kata-kata yang munculnya nggak nyampe semenit tapi efeknya luar biasa. Kenapa orang banyak salah kata? Biasanya dia terlalu emosional, tidak dipikir dulu, tidak diendapkan dulu. Bener gak sih kata-kata yang saya munculkan? Dan perkataan itu cerminan dari tindakan sebenarnya. Perkataan, oke. Iya kan? Gitu. Iya dulu kan ketika saya ingat juga katakanlah ada perbincangan Nabi Muhammad SAW sama sahabat. Ya. Jadi waktu itu apa yang seharusnya Nabi marah tapi dia justru gak marah. Dan yang ada di luar teko adalah cerminan dari yang di dalam teko. Sepakat ya Mas. Betul. Ya? Saya lupa tadi kejadian detailnya. Iya. Kira-kira seperti itu. Benar. Dan ternyata kalau kita mudah salah kata, cara yang paling mudah sebenarnya kita tuh langsung meminta maaf. Nah yang terjadi kemarin beberapa public figure itu minta maafnya kalau udah didesak. Atau sampai sekarang ada yang belum minta maaf kan. Minta maaf aja, masalah dia ada sisi benernya minta maaf. Karena apa? Maaf itu adalah bagian dari dia untuk meredam emosi, untuk dia benar-benar tawaduk lagi, merendahkan hatinya, mengontrol kondisi. Nah seperti itu kan. Nah penting itu. Nah ini masalahnya public figure ada yang sampai sekarang minta maaf aja belum. Klarifikasinya belum kan begitu. Ya, rata-rata memang ya itu tadi minta maafnya setelah terdesak. Nah. Dan itu mungkin kalau dari kita menilai kan ya terpaksa gitu ya. Iya. Walaupun juga mencoba untuk tidak terpaksa secara mimik muka. Iya. Jadi seperti itu ya Mas. Jadi fokus di komunikasi ya, konsultasi ya. Fokus komunikasi dan juga super tim, karena kan saya juga nulis buku sama sahabat saya Ridwan Abadi dan juga Mas Joko, Coach Ridwan sama Coach Joko, buku Super Team Super Productivity. Ini ngebangun tentang bagaimana kita ngedevelop tim. Saya bicaranya dari sudut pandang pendekatan komunikasi, kan begitu. Super team ya Mas? Yes. Super team dibangun dari pendekatan komunikasi? Ya. Jadi ada banyak pendekatan, salah satunya saya ngebangunnya dari pendekatan komunikasi. Gimana itu Mas? Bisa dikasih simple gak Mas? Jadi artinya begini, komunikasi itu kan sederhana ya. Kalau kita filosofikan, definisikan secara sederhana, komunikasi itu kan muncul karena ada yang berbicara dan ada yang mendengar. Betul. Nah kayak kita ngobrol nih, di saat satunya berbicara, satunya bukan diam, tapi mendengar. Kalau diam berarti dia pasif kan? Mendengarkan itu kan diam kan Mas? Beda ya? Ya. Artinya mendengarkan dengan diam beda. Kalau mendengarkan dia berarti harus menjadi orang yang aktif learning, aktif listening, aktif listening. Artinya aktif listening kalau diam itu kan begini. Saya ngajak ngobrol Mas Agung nih, Mas Agung cuma diam begini nge-freeze.
ini diem, tapi belum tentu dia dengerin. Dia lagi traveling pikirannya kemana-mana. Iya. Dia nggak sedang di situ. Yes. Fisiknya di situ tapi pikirannya kemana-mana. Nah, tapi kalau orang yang active listening, dia memberikan respon, memberikan feedback. Gimana responnya? Ngangguk. Terus dia bisa berempati. Karena level of listening pun ada 5 tahapan. Oke, menarik. Wah, menarik kan? Ada 5 tahapan sampai yang tahapan terakhir adalah empathic listening. Empathic listening. Yes, orang kalau empathic listening Mas, saya menceritakan tentang masa lalu, misalkan saya dulu pernah dibully, orang tua saya ada masalah atau apa, dia bisa nangis Mas. Nah, itu empathic banget. Itu bukan cengeng ya, tapi empathic. Nah, ini mumpung bahas itu, ada beberapa pertanyaan yang nggak bisa saya jawab Mas. Jadi begini, Mas, kenapa orang rata-rata di interview sama pecah telur rata-rata kok nangis? Orang di interview pecah telur kenapa dia nangis? Yang rata-rata di dokumenter kan. Kalau podcast ini kan berbeda Mas. Kalau podcast kan kita aktif berbicara, dengerin, nimpalin dan kemudian berbicara. Nah, di dokumenter yang kemudian rata-rata orang nangis. Kenapa ya? Terus tak pikir kenapa ya? Saya kok narasumber nangis. Memang tak lihat rata-rata itu yang nangis duluan saya Mas. Oh gitu? Iya. Jadi tadi saya relate juga dengan ilmu yang Mas Rama, mungkin saya empathic listening tadi kayaknya. Benar. Jadi saya misal Mas, saya kejadian itu di Mas Sabtu katakanlah yang temannya Mas Rama. Mas Sabtu hari bercerita. Jadi dia dulu nggak bisa katakanlah susah ada jarak dengan anak, kemudian dia bisa beliin sepeda. Wah, seneng Mas gitu. Iya. Saya nangis Mas dengerin. Gitu ya. Nah, gara-gara saya nangis berkaca-kaca sambil liatin Mas Sabtu berbicara, dia ikutan nangis. Ya salah satunya itu. Itu empathic listening. Oh gitu ya? Iya. Jadi gitu, itu bukan cengeng Mas, empathic. Okay. Terima kasih sudah memilah saya. Iya ini merendah untuk meninggi ya. Tapi benar poinnya begitu. Sampai orang nangis dan dia teringat masa lalunya, bagaimana perjuangannya. Betul. Ya ini bukan cengeng tapi ini bagian dari empatik. Dan dia mengingat bagaimana dulu perjuangannya yang relate dengan kondisi sekarang. Jadi makanya Mas Agung tuh udah menggugah orang lain dan bisa jadi nangisnya Mas Agung, pertanyaannya Mas Agung itu ada makna di situ. Kadang orang berbicara tapi nggak pakai makna, ya kan? Nah makna itu yang semua orang nggak bisa. Asik nih. Saya jadi dapat kuliah gratis. Iya. Oh gitu ya Mas. Jadi, iya. Saya tadi ada perbedaan, ternyata diam sama mendengarkan berbeda. Benar. Mendengarkan pun juga ada beberapa level ternyata. Iya, saya kalau training selalu bilang gini, oke misalkan ada presentasi, baik kita ada grouping gitu, saya selalu bilang ke peserta. Baik kalau prinsip komunikasi satunya berbicara, satunya apa? Rata-rata selalu bilang diam. Terus saya bilang, salah Bapak Ibu. Yang lainnya mendengarkan. Oke. Ya kan definisi diam kan beda kan sama mendengarkan. Begitu. Iya. Ilmu baru. Ilmu yang sudah saya alami tapi saya nggak ngerti definisinya. Nah, karena pelajaran hidupnya Mas Agung sangat lebih berharga, artinya sudah mempraktekkan. Mahal loh ini. ada juga Mas, katakanlah situ ada seorang sosok namanya Mas. Siapa namanya yang berburu mobil impian? Mas Mahid. Saya tuh di interview nangis baru kali ini. Oh gitu? Ya dia sampai bikin story gitu setelah interview. Ya. Oh gitu ya. Terus ada namanya Mas Arli. Mas Arli Kurnia yang Solo ya. Dia kan punya temen namanya Mas Bung Afan. Bung Afan itu kalau kata Mas Arli hatinya keras gitu, jarang nangis. Terus kan itu temennya Mas Arli. Terus habis itu habis interview saya main lah ke tempatnya Mas Arli. Bung Afan nangis. Kok apain Mas? Bung Afan nangis. Iya ya aku cuma interview tanya dengerin tak timpalin Mas gimana seterusnya. Iya. Dia sampai nangis. Kok apain Mas? Nah, sampai waktu itu kan Mas Arli juga sendiri Mas. Karena saya interview juga kan. Iya. Terus dia mencoba menganalisa. Ini aku menganalisa. Kenapa kok? Apa ini rumusnya? Apa rahasianya? Iya. Habis itu ya aku tahu Mas, aku tahu. Katanya Mas Arli ini ya. Kayaknya poin pentingnya itu pas waktu doa. Jadi kan kayak tadi kita memulai kan. Doa dulu kita ya. Selalu doa kan. Iya benar nih. Ini jadi saya baru kali ini diajak podcast atau acara kayak gini doa dulu. ini langsung deep banget loh Mas. Oh gitu ya? Iya. Beda ya? Beda. Justru Mas kita berdoa dulu. Tiba-tiba yang tadi kita ketawa-ketawa seketika langsung set gitu ya. Kayak beda alam gitu ya. Iya. Ini yang
jujur aja yang saya belum dapat di tempat lain. Oke. Masya Allah. Nah kata Mas Arli katanya doa. Wah kayaknya nanti Mas, karena saya waktu setelah doa beda gitu yang seperti yang Mas Rama kata. Iya. Nah gitu. Dan saya lagi menganalisa ini apa ya Mas Agung yang bikin saya banyak orang terharu ya. Saya malah langsung termindset. Saya kata menit berapa nih bakal nangis. Tapi kalau podcast enggak Mas. Iya. Kalau podcast enggak ya. Kalau podcast enggak. Saat dokumenter ya. Ya saat dokumenter. Karena dokumenter itu kalau kita kan juga itu bagian dari komunikasi ya. Iya. Tapi memang komunikasi yang saya gunakan saat dokumenter itu adalah mendengarkan. Yes. Jadi saya memberikan waktu sebanyak-banyaknya kepada narasumber untuk bercerita tanpa dijeda. Karena dokumenter itu Mas, itu memang bisa diedit-edit kan Mas. Yes. Jadi karena bisa diedit, ya udah nanti editor aja yang motongin ketika dia melebar kemana-mana. Iya. Tapi kita memberikan feel yang berbeda biar dia keluar emosinya gitu. Iya. Itu. Jadi kadang dokumenter itu syutingnya bisa 1 jam, 2 jam, bahkan ada yang 3 jam. Masya Allah. Itu nanti cuma dijadinya cuma 40 menit, cuma Iya. Dan fun fact-nya kekuatan mendengar, kemampuan untuk mendengar itu lebih susah daripada kemampuan untuk berbicara Mas. Di awal-awal saya tersiksa Mas. Saya tersiksa. Wah itu benar-benar mahal banget loh Mas kemampuan mendengar itu. Menahan ya. Nah kemudian kembalilah betul kata Mas Rama sangat menahan diri. Nah waktu itu kan sudah era dokumenter udah berjalan nih udah 3 tahun. Zamannya podcast. Nah saya harus mengembalikan yang dulu. Jadi saya nggak boleh hanya mendengarkan aja karena nanti jadi kayak kurang hidup. Benar. Sampai saya sekolah komunikasi Mas. Tapi waktu itu karena belum kenal Mas Rama saya sekolah di Jakarta. Tapi memang ini masih latihan. Jadi bagaimana biar podcastnya bisa asik, bisa hidup. Iya. Kalau saya ketemu Mas kayak ini kayak ibarat kita sekolah gratis ini. Atau saya boleh nih ngelamar jadi co-host deh. Boleh nih cabang mana nanti pecah telurnya? Atau kita bikin aja. Pecah telur cabang Jogja. Oh boleh. Lu bener loh nih. Ya? Kadang ide itu kan munculnya dari diskusi gini kan. Gitu, ya. Karena dari diskusi lahirlah menyamakan frekuensi. Iya, Tapi dari menyamakan frekuensi muncullah inovasi tapi segeralah untuk eksekusi. Kalau kelamaan keburu basi. Kata-katanya benar ya. Apa sudah di skrip sebelumnya? Enggak. Ya boleh Mas nanti pas teman-teman kreatif dipikirin ini. Mumpung ada Mas Rama baru pindah di Jogja. Bener. Dan saya kayak flashback memori dulu saya dunia radio juga di Jogja. Mas Rama itu sebenarnya dari gimana sih? Secara tempat tinggal kok. Jadi waktu kenalan kan masih di Tegal. Yes benar. Sekarang udah di Jogja. Jadi saya itu kalau flashback saya lahir besar di Jogja. Saya 5 bersaudara lahir besar di Jogja. Tapi ibu saya orang Samarinda, ayah saya orang Banjarmasin. Tinggalnya di Jogja? Tinggalnya udah di Jogja. Okay. Lahirlah saya dan kakak saya yang di Jogja. Kalau kakak-kakak saya nggak di Jogja. Yang 3 itu, yang saya dan kakak persis baru di Jogja. Kemudian sekolah di Jogja, saya bertemu istri yang sekarang jadi istri saya juga di Jogja, kuliah. Tapi istri saya itu ibunya Bengkulu, ayahnya orang Medan. Jadi marganya Lubis. Nah menikah, terus setelah dari Jogja, saya hijrah ke Jakarta. Dari Jakarta saya hijrah ke Semarang, kemudian ke Tegal, sampai Tegal resign, kemudian ke sini. Ya. Jadi artinya ya kerjaan saya itu pindah-pindah karena dulu saya kan bekerja di dunia otomotif sebagai leader atau manajer ya. Nah jadi mungkin saya bisa seperti ini ya karena saya terlalu sering ketemu banyak orang. Itu mungkin di situ. Iya. Berarti satu kata yang menggambarkan Mas Rama adalah Nusantara. Asik. Karena pindah-pindah kemana-mana. Itu kan bukan hanya pindah tapi kan tinggal kan di kota-kota. Bener, tinggal. Dan anak saya yang 1 kedua lahirnya di Semarang, yang ketiga lahirnya di Tegal kan begitu. Oke. Yes. Sekarang pindah ke Jogja. Harus ada anak lagi Mas, biar ada anak yang lain. Saya sempat ngomong gitu ke istri saya nggak sih. Aduh, ini usia sudah tidak muda lagi. Iya. Tapi kalau bisnis gimana Mas? Alhamdulillah belum sempat singgung bisnisnya tadi ya. Oke, bisnis saya bakery shop. Dulu sempat punya sate juga ya, sate kambing muda. Saya join sama teman saya orang Tegal, tapi qadarullah habis tutup karena something gitu kan. Kemudian bakery shopnya masih ada di Tegal. Kemudian coffee shopnya juga ada di Tegal. Dulu saya pernah punya usaha 2012 punya tambak udang Mas di Semarang. Alhamdulillah 1 tahun bangkrut Mas. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah karena saya ternyata gak passionate di situ. Dan orang yang saya amanahin gak amanah. Gitu. Tapi yang sekarang jalan ada 2 itu. Bakery sama coffee shop ya, di Tegal. Di Tegal dan ini bakery shopnya di Jogja juga. Ini baru soft opening tapi belum grand opening. Oh namanya apa Mas? Namanya Mimi Brownie. Mimi Brownie ada
makanan-makanan seperti brownies, bolen dan sebagainya gitu kan ya. Terus saya juga kemarin diajakin teman saya untuk ngebangun tour and travel di Jawa Tengah DIY. Ya, saya sebagai co-founder dan saya tidak mengeluarkan modal sedikit pun karena memang kita kolaborasi ya. Itu dan sekarang saya nggak tahu kenapa kok akhirnya ini saya suka nulis Mas. Padahal saya nulis itu kan bukan sebuah hobi dan saya nggak terlalu suka nulis. Nah ini kenapa kok sekarang jadi punya suka nulis buat konten di medsos itu. Yang salah satu yang ditulis yang tadi. Yuk berani cara. Iya. Keren. Oke. Jadi kemungkinan di Jogja ini bakalan terus di situ ya Mas, di Jogja terus. Oke. Finally-nya. Karena saya kerjaannya di dunia training dan consulting, saya ngisi ke corporate itu suka di kota besar ya. Di beberapa kota bahkan di luar Jawa, saya muter. Saya lebih nyaman dan lebih ngerasa tenang kalau keluarga saya di Jogja aja. Karena orang tua dan mertua saya di Jogja semua. Jadi ibaratnya saya keliling-keliling anak istri di Jogja deh. Nah karena pendidikan di Jogja kan juga berbeda ya. Nah itu jadi nextnya mungkin masa pensiun kami juga di Jogja. Tapi memang kalaupun toh saya diizinkan untuk bikin rumah, saya kok nyaman di Jogja Mas. Bikin rumah lagi maksudnya. Iya. Dan saya nggak tahu kok kenapa. Dan ini mungkin jawaban untuk podcast cabang Jogja. Bisa jadi. Iya gimana? Benar ya. Iya, saya jadi co-hostnya boleh lah. Benar. Iya. Nggak ada kan, nggak tahu kan ya, ini relate kan? Iya bisa jadi. Iya, Karena iya. kalau dulu pernah podcast sebelum ini konsepnya itu moving. Jadi alat-alat kita ini kita setting alat yang bisa kita bawa moving Mas. Yes. Jadi kayak TV-nya, ya bukan TV ya kayak Alat dan broadcastingnya sebagainya, semuanya. Terus kita sudah berupa case gitu, itu tinggal dibawa ke kota yang ingin kita tuju. Dan yakinlah sesuatu yang sifatnya moving suatu saat dia nggak mau moving lagi. Lelah Mas. Gitu ya? Iya, faktor usia, faktor tenaga. Nah, terus kemudian di sini, wah kayaknya memang betul, kayaknya udah di sini aja. Tapi nanti dipertimbangkan untuk cabang Jogja. Iya, karena harus mencari daerah yang sifatnya tengah-tengah. Betul. Ada juga sebuah podcast di luar negeri yang dia itu bukan di daerah kota Mas ya. Ya. Jadi kalau kita lihat podcast itu paling banyak kan di daerah Jakarta. Memang dia kan pusatnya ya. Betul. Pernah kita juga punya podcast di Jakarta Mas, cuma kurang bertahan lah. Sayanya yang kurang pengen pulang. Lingkungannya, faktor lingkungan tuh berbeda kali ya. Iya, karena keluarga nggak bisa dibawa ke sana dan timnya di sini, jadi pengen pulang lah, kalau di sana nggak betah gitu. Iya. Nah, habis itu di sini. Tapi yang di podcast di luar negeri itu, dia juga berasal dari daerah yang terpencil, bukan daerah utama. Nah, dia punya kayak perwakilan di daerah-daerah yang rame. Iya. Jadi mungkin kalau kata Mas Rama yang tengah tadi. Iya. Tengah bisa di Jogja, bisa juga nanti di Jakarta dan sebagainya. Itu juga bisa menarik itu. Iya, itu yang dilakukan kalau kita flashback, saya sebut TV-nya ya. SCTV dulu kan seperti itu. Oh gitu. SCTV di Jakarta, dia punya biro di Surabaya. Kan selalu begitu karena untuk mengcover ke daerah timur. Justru malah yang hidup itu yang di daerah timurnya. Yang di daerah, karena isu-isu di daerah itu kan kadang nggak nyampe ke pusat ya. Betul. Kalau isu pusat kan aksesnya gampang. Nah ya mungkin itu perlu ekspansi Mas. Ya, Asik. Terdekatnya Jogja. Saya sangat mendukung ya. Teman-teman di Jogja juga banyak kan. Apalagi Jogja itu kayak pusatnya gitu loh. Kalau kita bicara kuliner, pusatnya banyak lah di Jogja. Yes. Pengusaha juga apalagi banyak. Kalau kita kan juga, kalau Pecah Telur saya amati, ini bergerak dari komunitas ke komunitas Mas. Nah apalagi di Jogja komunitasnya banyak banget. Benar. Dan saya pindah Jogja sekarang tuh alhamdulillah saya ikut ngaji pengajian para pengusaha. Itu lucunya saat saya ikut pengajian ini, ini kan teman waktu zaman jahiliyah. Dulu sempat dunia entertain, dunia sekarang ngaji bareng. Iya. Jadi seru ketemu orang-orang lama semuanya. Iya, orang lama yang dulu jahiliyah bareng sekarang tobat bareng gitu. Iya. Tobat bareng Masya Allah. Kalau dulu Mas, katanya dulu pernah introvert. Bagaimana seorang introvert bisa jadi seperti ini gitu ya? Oke. Dulu introvert. Yes, ya introvert. Jadi kalau karakteristik introvert itu ya akan selamanya menjadi introvert. Tapi bagaimana yang namanya faktor lingkungan itu mempengaruhi dia. Secara genetis kan introvert. Tapi secara empiris, secara lingkungannya dia kan bisa berubah ya. Nah yang membuat saya berubah, pertama adalah saya ini kerja pindah-pindah kota. Bertemu dengan karakter yang berbeda, etnis yang berbeda, ya pernah bekerja di perusahaan yang notabene dipimpin sama orang Jepang, ya karena perusahaan otomotif saya ini kan dari Jepang ya. Kemudian dipimpin orang Batak,
malah istri saya orang Batak, kemudian lingkungan yang Chinese, yang Arabik banyak sekali. Itu membuat saya menjadi mendewasakan diri. Oke. Kemudian ketemu sekarang ini sebagai pengusaha ketemu yang namanya karyawan, itu anak-anak Gen Z. Teknologi yang sekarang serba cepat semuanya, jadi mau gak mau menuntut kita untuk beradaptasi. Nah selain itu tuntutan profesi Mas. Artinya tuntutan profesi sebagai trainer, konsultan, ketemu banyak orang, latar belakang berbeda, saya harus bisa menyesuaikan. Nah kayak Mas Agung banyak podcast tamu yang berbeda, lama-lama Mas Agung itu menjadi sosok yang tanda kutip extrovert banget. Karena itu jadi perjalanan journey kan. Jadi journey. Extrovert banget ya? Iya jadinya kesannya ya? bukan begitu. Iya begitu. Jadi semua itu bisa dimunculkan karena faktor lingkungan. Oh, dari apa yang pernah dia lalui. Yes betul banget. Dan siapa circle-nya kan begitu. Saya dulu ketika itu Mas, awalnya ekstrovert dulu. Dulu ketika di Pecah Telur itu di bisnis sebelumnya ekstrovert. Habis itu di Pecah Telur bertemu dengan partner saya yang introvert juga, agak sedikit terinfluence. Terus ketika model komunikasi saya yang banyak mendengarkan, nah itu semakin introvert kalau menurut saya. Semakin banyak. Jadi kayak saya berpikir sendiri, kok saya berubah ya gitu. Asik, gitu ya. Jadi berbeda gitu. Kalau dulu rame sekarang gitu. Kalau saya melihatnya berubahnya ini kita mungkin nggak fair kalau mendikotomi extrovert introvert. Nah, itu kan kayaknya terlalu mendikotomi ya. Mungkin kalau saya lihat sosok Mas Agung bukan menjadi extrovert introvert atau apa, tetapi Mas Agung menjadi lebih matang. Karena salah satu ciri-ciri orang matang dia akan menjadi lebih tenang. Oh gitu ya. Dia lebih banyak mendengarkan. Oh gitu. Tidak buru-buru berbicara. Lebih matang dalam eksekusi dan membuat keputusan. Betul nggak teman-teman? Terima kasih sudah memanggil saya lagi. Ini saya nggak ada maksud apa-apa ya. Kayaknya ini memuluskan untuk yang cabang Jogja. Ini bagian dari skill negosiasi Mas. Nah sekarang Mas, saya ingin kembali lagi ke ekstrovertan. Karena dengan kayak gini. Iya. Karena waktu saya menjadi, merasa agak menjadi pendiam itu. Ketika obrolan cangkruk itu kurang hidup. Obrolan jadi kayak bijak dan sebagainya, tapi memang kurang hidup. kurang hidup aja gitu. Nah sekarang ketika ada podcast ini saya pengen mengembalikan ekstrovert menjadi yang Mas Rama bilang ekstrovert banget nanti suatu ketika. Mungkin poinnya begini, bukan ekstrovert introvert lagi kita hilangkan ya. Ibaratnya kalau dalam komunikasi ini kan ada yang namanya orang gap communication. Gap generation. Nah bisa jadi orang yang diajak bicara sama Mas Agung sekarang ini bukan generasi Mas Agung, tapi generasi di bawahnya, bisa Gen Z atau Gen Alpha yang selalu bilang tung 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 sahur gitu kan. Iya kan? Artinya apa? Mungkin bijaknya ini ya karena pendewasaan diri. Jadi setelah pendewasaan diri, kalau teorinya itu kan paling puncak aktualisasi diri kan. Nah artinya orang-orang yang di bawahnya ini secara generasi sudah terjadi berbeda gap. Nah kemudian gap communication, pembahasannya sudah ngomongin soal dunia politik, soal ini, yang lainnya masih ngomongin soal dunia arisan gitu kan. Atau apa, mungkin itu bisa menjadi sebuah pendewasaan diri. Menarik. Mas saya kembali lagi ke kaos yang Mas Rama pakai. Ini asal dari kata yuk berani bicara itu dari apa sih dulu kok mencetuskan yuk berani bicara itu? Yang pasti definisi yuk berani bicara itu dari kata bicara. Artinya bicara ini kan bicara kan melekat dengan kata-kata komunikasi ya. Bagaimana orang bisa berani speak up ngomong tetapi harus bicaranya sesuai dengan struktur, deliverynya baik dan dia bisa menjadi sosok yang menyenangkan, diterima dan punya cara dan juga adab yang pasti. Nah kemudian kata-kata berani. Kadang kan banyak orang gak berani Mas. Orang gagal berkolaborasi karena dia gak berani ngomong. Gagal menikah karena gak berani ngelamar. Ya kan? Ada yang kena nih Mas. Iya, makanya senyum-senyum ya. Masalah ditolak nomor 2. Yang berani, yang penting berani dulu. Berani dulu. Justru bisa jadi karena orang ini berani malah mendapatkan simpati bahkan empati. Wah gitu kan. Yuk itu kata ajakan. Yuk berani bicara. Dan saya terinspirasi Mas Jay juga kan. Yuk bisnis gitu kan ya. Nah yuk berani bicara. Yuk sesimpel itu aja. Dan ini menjadi gerakan buku dan insya Allah menjadi gerakan. Oh gerakan gerakan bagaimana ingin mengajak orang. Salah satunya lewat media sosial dan nanti kita akan membuat acara-acara training, acara-acara ke komunitas yang sifatnya feel free. Gimana ngajakin orang dan ini beberapa orang sudah menyambut baik gerakan ini. Gerakan berani bicara berarti? Yes, betul banget. Bisa jadi bapak-bapak berani bicara. Karena bagaimana bicara ke istrinya takut.
berarti konteks bicara itu gimana ya Mas? Berarti konteks bicara. Jadi konteks bicara itu bagaimana berbicara berdasarkan fakta data, tidak hanya berdasarkan asumsi. Karena banyak orang ngomong cuma pakai asumsi persepsi doang, tapi nggak pakai data dan fakta. Ya, kedua bicara yang penuh makna. Jadi bicara itu nggak yang bertele-tele, ngomong ngalor ngidul tapi nggak ada meaningnya. Terus bagaimana berbicara itu terstruktur. Dari ngomongin why-nya, what-nya, how to-nya, sehingga call to action-nya kan begitu. Jadi ada strukturnya. Ya kayak kita podcast ini kan ada strukturnya. Ini sebenarnya lagi berbicara secara terstruktur. Jadi kalau saya amati dari yang Mas Rama jabarkan, jadi bicara jadi berat ya. Harus ada maknanya, harus dan lain sebagainya. Nah biar nggak berat baca buku saya. Gitu ya. Kan begitu. Ya. Ya dan ngomongin soal kaos nih, wah ini. Waduh ini. Saya juga ada ini spesial ini ya. Ini kaos ini spesial. Nyetak sebelum kesini. Ini khusus buat Mas Agung. Terima kasih. Ya. Dapat bingkisan teman-teman. Yuk berani bicara. Yuk berani bicara. Sama ini, oh ini ada lagi nih. Size-nya pas Mas ini. Bener ya, saya udah menebak. ini yang produk saya buat ngemil-ngemil. Oh yang tadi yang snack tadi ya. Kan banyak produknya yang basah dan yang kering. Ini bisa dikirim-kirim? Bisa, dan ini free gluten. Ada juga di marketplace? Marketplace ada, kemudian bisa kirim dan nitip beberapa tempat-tempat oleh-oleh juga. Teman-teman ini bisa nanti dicari nanti tak cantumin linknya. Asik. Di Shopee ada? Ada. Ya, nanti tak. Dan ini cocok buat usia-usia sekitar karena gluten free Mas. Oh gluten free. Iya. Seusia kita tua banget ya kesannya. Kayaknya saya lebih muda deh Mas. Walaupun secara rambut sama. Kalau ini juga dijual juga ini? Yes, sekarang ini untuk kalangan terbatas saya cuma ngasih-ngasih aja ke teman-teman, kerabat, sahabat gitu kan ya. Oh belum dijual umum? Setelah ini kayaknya kepikiran untuk dijual deh. Dan ini menariknya gini Mas, saya itu diajak kolaborasi dengan salah satu pengusaha kaos di Jogja, orang kreatif juga. Nah Mas kita kolaborasi deh, nah jadi ada apa namanya sedikit brandnya di bagian belakang. Oh ini? Iya. Ini disebutin? Ya gak apa-apa? Monggo silakan. Brandnya yang pengusaha sablon tadi Elnos Sablonasi. Waduh seneng banget tuh Mas orangnya. Orangnya seneng banget. Ini guys, ya, karena dia punya akademi sablon juga di Jogja. Ada juga ya akademi sablon. Nah itu kan ada kata-katanya Mas. Oh iya apa nih kata-katanya? Bukan sekedar bersuara tapi menyampaikan penuh makna dengan adab, arah dan hati yang bicara. Masya Allah. Bicara di sini berat ya. Makanya biar gak berat baca bukunya. Baca bukunya. Ada bukunya Mas nanti? Ya e-book itu. Dan apakah ada rencana untuk dijadikan buku yang fisik begitu? Insya Allah secepatnya kita juga akan cetak yang versi hardbooknya. Dan di hardbooknya itu nanti spesial karena saya akan menambahkan cerita-cerita tentang saya yang kasus diusir itu. Tapi dari sudut pandang perspektif komunikasi dan servis. Oh ya menarik. Nah, tapi kalau e-booknya bisa klik di bio IG saya atau TikTok saya itu bisa. Ya nanti tak cantumin juga teman-teman di. Thank you banget Mas. Di sini e-booknya kalau mau beli. Makasih banget loh Mas ya. Sama-sama. Oke Mas Rama. Ya. Bagaimana seorang pebisnis bisa memanfaatkan hari ini media yang serba viral dengan kaitannya dengan komunikasi atau bicara itu Mas? Oke, kalau kita bicara pebisnis itu kan pasti ada sosok siapa orang di baliknya. Ada dua kategori, pebisnis yang mau tampil dan pebisnis yang tidak mau tampil. Nah masalahnya pebisnis yang tidak mau tampil, dia akan mengeluarkan biaya marketing yang akan lebih besar. Karena sosok personal brandingnya nggak muncul di situ kan. Nah saya adalah sosok pebisnis yang tampil. Ini akan lebih mudah mengeksekusi, memviralkan sesuatu dan memarketingkan bisnisnya. Karena orang beli bisa jadi karena siapa yang punya kan. Nah kan begitu. Jadi caranya adalah ya kita buat hal-hal yang positif, konten-konten yang edukatif, kemudian yang organik. Dan kita bisa menyangkut isu-isu yang lagi terkini sosial begitu. Tapi tidak menghujat. Siap, berarti ya kalau Mas Rama menyarankan owner-owner, founder-founder ini kalau mereka masih bisa tampil, dianjurkan untuk tampil gitu ya Mas? Benar banget. Kadang ada yang bilang, aku orangnya introvert, aku orang yang tertutup. Sekarang eranya kita harus tampil. Karena bisa jadi tampilnya apa niche-nya, misalkan dia bakery ya. Sosok orang yang dia bisa bagaimana sih memberdayakan komunitas UMKM kalau buat kue seperti ini. Dia yang backgroundnya pendidikan tapi punya usaha fashion, bagaimana sih sudut pandang
pendidikan tapi kaitkannya dengan fashion. Kayak Mas Agung kan juga nih tampil sekarang. Tampil. Dulu Pecah Telur nggak tampil. Nggak Mas tampil. Agung. Iya. Ya kenapa ya gak tampil? Dulu saya malah mendeklarasikan gak tampil Mas. Nah sekarang jadi tampil. Bisa jadi tampil karena ngerasa pengen tampil atau tuntutan karena biaya marketing makin mahal. Ya itu juga sih. Dulu gak boleh tampil sama tim kreatif. Iya. Dulu gak layak tampil. Ngomongin bakery kita harus buka dulu bakery yang Masya Allah. Iya. ini produknya Mas Rama. Ya, salah satu produk itu Ada cookies. banyak ya? Ada banyak, ada produk yang basah, yang kering juga, yang dessert juga. Wah, ini resep-resep memang dari istri semuanya. Tapi yang ngurusin ini lebih banyak istri berarti Mas ya? Ya, Atau alhamdulillah ada tim. Kalau pembagian secara kuadrannya begini. Kalau istri itu lebih ke operational dan finance, saya lebih ke marketing dan SDM. Otak kanan banget kan. Iya. Istri lebih ke otak kiri. Oke. Gitu. Sampai dimakan langsung nih ya, Masya Allah. Dimakan langsung. Iya. Ini brownies kering. Brownies kering. Brownie to go. Yang gluten free. Ya, dan ini alhamdulillah kita Seperti ini guys bentuknya guys. asik. Tak icip nanti kalau teman-teman ingin bisa nanti langsung beli di link di bawah. Asik. Atau bundling dengan produknya Pecah Telur juga boleh. Ya. Ya, tanpa bahan pengawet Mas. Free gluten. Maksudnya free gluten itu adalah tapi manis juga kan? Ya, manis. Memang manis. Artinya free gluten itu kan kadang banyak orang yang alergi dengan alergi dengan hal yang sifatnya tepung, kemudian bahan-bahan yang sifatnya ini gitu kan ya. Jadi ini cocok buat mungkin usia-usia yang dia alergi dengan sesuatu. Kayak tepungnya juga itu sudah dipilih Ya. nggak ada glutennya. Ya, terus Kalau manis berarti manisnya dari apa? kalau manis tetap ada dari dark coklatnya. Oh dari coklatnya. Iya, dari dark coklat karena coklatnya kan coklat asli ya. Jadi brownies itu kan. Menarik. Iya Mas. Teman-teman ini cemilan sehat. Harganya berapa Mas gini Mas? Harganya harga end user, reseller atau harga marketplace? Harga end user. Yes, harganya 20.000 Mas. Oh 20.000. 20.000, kemudian itu ada story-nya kenapa kok ada beberapa kota-kota di dunia kan. Mana Mas? Ini yang di depan. Oh gimana nih? Ini. Story-nya Ada Taj gimana? Mahal. Mana Taj Mahal? Ya nih. Oh ini. Ya, Taj Ada, Mahal. ada Bukan Taj Masjid Mahal. Agung ya itu ya. Taj Mahal ya. Taj Mahal. Ya. Karena ingin bangunin juga Taj Mahal untuk istrinya. Bisa aja ya, gak kepikiran saya. Jadi biar brownie to go international. Oh oke. Gitu. Enak dibawa kemana aja, Iya. kapan aja, dan brownies kering anti boring. Wes. Mantap. Iya. Thank Ini you, kalau Mas. teman-teman ini juga insight nih kalau bikin snack ada clippernya gini. Ya, kalau setelah- zippernya. Zipper ya. Ya, Kalau benar. setelah makan nggak habis tinggal diginiin. Ini udah proses packing desain berapa kali Mas, dulu malah masih stiker. Jadi buat pelaku usaha kalau misalkan masih susah ngedesain, harus kemasan banyak, stiker dulu pun gak apa-apa. Siap. Gitu. Mas kalau ada salah satu atau beberapa penonton Pecah Telur yang ingin mungkin didampingi oleh Mas Rama atau mengundang Mas Rama sebagai speaker, Yes. nah, seperti apa prosesnya? Oke, bisa banget. Jadi bisa lihat di Instagram saya atau di TikTok saya, di Facebook saya ada linknya. Itu ada nomor customer service. Oh, siap. Nomor tim saya bisa di WA ke situ. Nanti bisa ngobrol-ngobrol. Kita biasanya ngomongin kebutuhannya. Kadang orang tuh nggak sabar. Nanya yang ditanya pertama apa Mas? Apa Mas? Harganya berapa? Iya sih. Iya. Iya. Saya selalu nanya dulu. Kebutuhannya apa? Ini apanya apa? Biasanya kalau orang nanya harganya berapa, itu dia lagi cekak biasanya duitnya. Kalau kata teman saya kan orang yang butuh apa? Dibimbing atau dimentor ada dua. Aha. Pertama yang dia ingin bener-bener ingin scale up inovasi, atau yang sedang di pinggir jurang. Mungkin itu kategori yang agak di pinggir jurang itu. Bukan sedang benar-benar memikirkan untuk scale up. Atau Iya, benar. Padahal kan dia naik kebutuhan masalah uangnya berapa, kalau bisnisnya bertumbuh kan itu bisa sambil dibicarakan. Iya. Itu banyak cara kok. Terima kasih Mas Rama udah ada di sini. Iya. Closing statement dari Mas Rama untuk penonton kita Pecah Telur. Masya Allah, saya happy banget Mas. Jadi saya pernah baca itu kalau sesuatu kehidupan itu kita kan ada yang namanya connecting dot ya. Oke. Kita itu suatu saat akan dipertemukan dengan orang-orang yang satu frekuensi. Termasuk hari ini saya dipertemukan kembali dengan Mas Agung karena mungkin bisa jadi kita satu frekuensi atau kita dikumpulkan dengan orang-orang yang sama-sama baik. Insya Allah ya. Amin. Dan poinnya adalah hubungannya dengan bicara, jangan takut untuk berbicara. Kalau Anda punya data,
punya fakta ya, karena ketakutan itu munculnya justru dari pikiran Anda. Sebelum Anda ucapkan sudah takut duluan, tapi kalau Anda sudah ngomong itu kan akan berbeda. Tapi ingat, berbicaralah penuh makna, penuh cara, dan pakai adab yang pasti. Mantap. Gitu. Terima kasih Mas Rama. Yes. Sampai jumpa di next episode teman-teman. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Agung ya. Sama-sama.